perempuan harus menjaga kesehatan reproduksinya dengan sangat-sangat baik, karena perempuan itu adalah dunianya untuk calon anak kita nanti. Di sini Bu mau Mbak, saya mau tanya kepada Mbak, untuk reproduksi, untuk menstruasinya kemarin, apakah Mbak merasakan sakit atau pertama kalinya bagaimana? Lancar. Untuk siklusnya, apakah pernah bermasalah siklus menstruasinya, haidnya, entah 1 bulan haid, besok 2 bulan lagi enggak, kadang kan kayak gitu, kayak mana? Untuk saya mau nanya Mbak, untuk haidnya itu berapa lama? Apakah kadang ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, dan ada yang memang siklusnya lama itu dia nyampe 1 minggu, ada yang sampai 10 hari. Kalau Mbak masih Mbak 6 hari, berarti masih normal. Di sini saya mau tanya Mbak, kayak mana cara menjaga kesehatan reproduksinya. Nggak ada. Pertama kali kita harus menjaga bagian kita bagaimana untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung kimia. Untuk penggunaan pemabuk itu boleh, tapi Mbak harus rutin mengganti ya, dalam 1 hari itu minimal 3 jam sekali lah diganti gitu. Kalau Mbaknya biasanya gantinya 1 hari itu berapa kali? 2 kali ya. Biasanya memang banyak remaja tuh yang seperti itu. Berhubung Mbak yang masih remaja, saya kasih tahu untuk nanti kalau penggunaan pemabuk itu ya, kalau memang darahnya yang keluar itu sedikit ya 3 jam sekali nggak apa-apa, tapi kalau 4 jam sekali juga nggak apa-apa, tapi kalau darah yang keluar itu cukup banyak harus 3 jam sekali, biar dianya nanti nggak kita baik. Soalnya kan saat kita lagi haid, bagian ibaratnya bagian kita tuh terbuka, porsinya bagian lubang itu terbuka, jadi memudahkan bakteri itu masuk. Atau apalagi kadang kalau kita buang air kecil itu kan biasanya kalau kita tidak lihat airnya itu bersih atau enggak, nanti air mengalir, kita harus mewaspadai juga, karena kan kita lagi hamil, lagi haid, kita takut dia itu bakterinya masuk ke dalam gitu ya. Sedikit, apakah Mbak ada yang mau ditanyakan tentang kesehatan reproduksi? Kalau untuk kita remaja itu nggak bahaya, cuma tergantung kepada Mbaknya sendiri, itu lagi stres atau enggak. Kalau yang lagi stres berarti hormonnya terganggu, karena kan kalau kita lagi haid itu kan yang menjatuhkan hormon estrogen dan progesteronnya, tapi yang lebih tinggi itu hormon progesteron. Jadi kalau emang Mbaknya lagi, contohnya 1 bulan ini Mbaknya telat, di bulan Januari ini nanti nggak ada lama, terus Mbaknya bulan Februari nanti Mbak takutnya nggak mau halangan lagi gitu kan, Mbak harus memicu, Mbak harus pancing dengan makan makanan yang mengandung zat-zat untuk hormon pemicu hormon itu tadi. Seperti bisa Mbak banyak minum es, seperti es krim gitu, itu bagus juga. Rajin-rajin mengonsumsi buah pepaya gitu. Untuk ini Mbak, sedikit saya kasih tahu, kalau kita lagi haid atau nggak haid gitu, biasanya kan ada keluar keputihan. Kalau Mbaknya terkait atau seputar tentang keputihan, apakah ada masalah? Untuk mengatasi keputihan itu sendiri,
kita harus menggunakan celana yang lebih longgar dan elastis. Kalau untuk celana dalamnya itu jangan yang lepas, harus lebih longgar, dia harus lebih elastis. Dan untuk makanan yang kita konsumsi juga nggak boleh yang banyak-banyak mengandung seperti kayak mengandung getah-getah tuh. Sedikit banyaknya boleh sedikit, tapi nggak usah banyak-banyak kali. Terus untuk cara mengatasinya, Mbak bisa membasuh dengan air hangat. Terus celana dalamnya harus menggunakan yang longgar. Terus jangan pernah menggunakan sabun untuk cuci itu. Sabun pencuci kewanitaan itu jangan sering-sering ya. Gitu. Contoh makanan getah itu apa aja sih? Contohnya itu seperti timun, jangan menggunakan timun karena untuk kesehatan kita takut terjadi kanker pada makanan kita. Karena kan itu kan apalagi kalau kita lagi hamil juga nggak boleh makan timun itu getahnya itu sedikit membahayakan juga. Terus Mbak juga harus mengantisipasi untuk bagian dalam Mbak, untuk perut Mbak juga, karena kan kita remaja ini biasa banyak yang itu terkait dia sering suka sakit mah, sakit asam lambung. Jadi Mbak harus kurang-kurangin makan makanan yang terlalu asam, biar nanti nggak mempengaruhi itu Mbak, halaman Mbak, siklus haidnya juga nggak terpengaruhi. Intinya harus lebih rileks, jangan terlalu stres, jangan kecapean. Kecapean juga mempengaruhi siklus haidnya kayak gitu. Apakah Mbaknya udah paham? Nah, terima kasih.